Hai, ohayou gozaimasu, konnichiwa minasang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada minasang terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Nah, pada kesempatan terakhir saat kita bertemu, yaitu pada blok berapa? Satu, dua, tiga, tiga ya. Minasang kan sudah belajar tentang eh, metode penelitian sastra dan budaya. Di situ saya minta Minasang memberikan topik-topiknya, ya. Lalu Minasang juga sudah belajar bidang-bidang yang lain dengan sensei-sensei yang memang sesuai dengan bidangnya. Ah, nah, pada saat itu saya tidak tahu apakah Minasang merasa sensei saya kayaknya saya harus merubah topik saya, sedangkan saat itu mungkin Minasang masih bingung, galau ya. Jadi apabila Minasang masih bingung atau galau, silakan sodang ke senseinya, sodang ke dosennya sesuai bidangnya ya. Jadi kalau misalkan sensei saya pinginnya eh, waktu awal saya pinginnya sastra, tapi ternyata saya lebih suka bidang linguistik. Bukan suka ya, tapi saya menemukan sesuatu atau saya bisa lebih klopnya sama topik linguistik, misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, Minasang. Nah, sodangnya silakan Minasang konsultasi sama sensei yang bersangkutan ya, istilahnya yang memang sesuai dengan bidangnya Minasang. Kalau mau berubah topik pun juga nggak masalah. Misalkan tetap sama bidangnya sastra, tapi sensei kayaknya film ini tidak baik, tidak oke deh kalau saya teliti. Saya misalkan ganti yang lain boleh nggak sensei? Nah itu kalau itu ya boleh juga gitu ya. Jadi silakan Minasang eh, masih ada waktu sebelum penugasan ini ya silakan Minasang cek kembali. Nanti akan saya informasikan lagi kepada Minasang untuk memutuskan kira-kira topik-topik yang sudah Minasang sampaikan, yang sudah saya data itu berubah tidak ya? Apakah mungkin filmnya berubah atau objek formalnya yang berubah atau mungkin ganti bidangnya juga berubah. Nah, maka dari itu, Mas, Minasang, nanti akan saya konfirmasi lagi di grup terkait topik-topik ini. Harapan saya, topiknya sudah Minasang sampaikan, topiknya sudah Minasang ajukan, itu dapat berjalan setelah mata kuliah metode metode penelitian ini selesai. Jadi di semester depan, Minasang itu sudah bisa mulai menyusun, entah itu dalam bentuk skripsi atau itu dalam bentuk artikel. Nah, maka dari itu, untuk tugas dari mata kuliah metode penelitian, dulu kan nggak ada UTS ya, Minasang. Ya, jadi ini sudah jadi tugas besar. Jadi harapan saya dengan waktu yang kurang lebih 1 bulan, Minasang bisa mempersiapkan ini. Ya, dibagi ya Minasang waktunya. Mungkin juga mata kuliah lain juga ada tugas gitu ya. Tapi harapan saya Minasang bisa membagi waktunya. Kira-kira dibagi tuh dalam eh, 1 bulan ya. Kira-kira tugas mana nih yang saya harus kerjakan dulu gitu ya. Oke. Nah, ngapain sih Sensei untuk apa namanya metode penelitian ini tugas akhirnya? Ya, tugas akhirnya adalah Minasang membuat rancangan penelitian. Ya, jadi bukan proposal tapi rancangan. Jadi lebih apa ya Minasang eh, lebih sederhana ya mungkin daripada proposal. Kalau proposal kan berbuku berhalaman-halaman gitu. Sedangkan yang saya minta, saya tidak perlu melihat secara sebanyak itu. Mungkin nanti setelah ini mereka bisa menyusun proposal dengan dosen yang sudah ditentukan dari prodi. Cuman untuk sekarang, Minasang membuat rancangannya dulu. Setidaknya saya dan teman-teman sensei yang lain tahu, oh arahnya penelitian Minasang itu mau kemana sih, kayak gitu ya. Oke, yang pertama, mahasiswa menentukan rancangan penelitian bidang sastra, budaya, dan masyarakat, linguistik, dan pendidikan bahasa Jepang. Jadi dipilih ya Minasang dari 4 bidang tersebut. Nomor 2, teknis, nanti Minasang bisa pahami sendiri. Kemudian yang nomor 3, esai atau rancangan, menjelaskan pendapat personal ya, jadi bukan Minasang ambil ya. Lalu di sini sudah ada ya tugas rancangan atau esai, nanti dikirimkan ke link yang sudah disiapkan. Nah, ini untuk pengumpulannya, saya bilang tadi masih 1 bulan lebih ya. Jadi silakan Minasang. Ini ah, sudah ada apa namanya pembedanya ya, jadwalnya. Di sini berbeda ya, yang reguler dan karyawan.
Yang kelas reguler ini eh, apa namanya siang, sedangkan yang kelas karyawan saya tunggu sampai malam. Ya, diperhatikan Sabtu 13 Juli. Ya, ini sudah harus terkumpul semuanya. Nah, bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan akan ada pengurangan nilai. Ya, saya harap penasaran disiplin. Kalau misalkan memang tidak bisa menyelesaikan pada tanggal tersebut, silakan Minasa menghubungi saya. Maupun misalkan bidangnya bukan bukan bidang saya ya. Jadi begini nanti Minasang. Jadi bagi Minasang yang memilih tema atau bidang sastra dan budaya, itu tugas yang menilai saya. Sedangkan kalau linguistik, ya saya akan memberikan ke PIC-nya, yaitu Teguh Sensei. Nah, untuk yang pendidikan, kalau ada yang ambil, ya akan saya kasih ke dosen pendidikan, gitu. Jadi saya tidak akan menilai yang bukan bagian saya, gitu ya. Tapi menghimpunnya tetap di saya semua. Baru nanti saya lihat, oh ternyata dari tugas yang terkumpul, ada 2 yang ambil linguistik. Jadi saya harus kirimkan tugas tersebut untuk dinilai oleh Teguh Sensei dan yang lainnya. Seperti itu ya, Minasan. Jadi tadi, bagi mahasiswa yang keberatan atau kesulitan untuk mengumpulkan pada tanggal tersebut, tolong konfirmasi ya. Jadi saya itu sebenarnya tidak akan marah kalau Minasan konfirmasi gitu ya. Saya masa kerjaan saya lagi penuh. Jadi saya tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan tugas rancangan penelitian. Uh, baiknya bagaimana ya? Advice dari saya seperti apa? Dan saya akan berikan bagaimana kalau 3 hari. Bagaimana kalau 1 minggu? Saya harus konfirmasi dulu, sesibuk apa dulu, dan memungkinkannya kapan gitu ya. Jadi saya harap Minasang itu tidak harus diketuk-ketuk dulu gitu. Minasang belum ngerjain tugas gitu ya. Tapi secara inisiatif ya. Saya nggak pernah ini kok, nggak pernah apa namanya. Udah kalau tugasnya ditutup ditutup kayak gitu ya. Ya jadi nanya si Mas Minasang selalu apa namanya ini ya inisiatif dan komunikatif. Nah, sensei seperti apa tugasnya nanti? Di sini saya sudah membuat template-nya. Jadi nanti Minasang silakan pilih sesuai dengan template ini. Kok pilih? Silakan menggunakan template ini untuk mengerjakan. Yang pertama, yang Minasang harus kerjakan, ya Minasang silakan pilih bidang yang diambil dengan mencoret bidang yang lain. Jadi kalau Minasang ambil sastra, bidang yang lainnya dicoret ya pakai Word kan bisa. Contoh nih, misalkan ambilnya sastra, ya sudah, yang lain Minasang coret. Ya, jadi seperti ambil sastra. Ya, terus jangan lupa tuliskan nama mahasiswa, nama Minasang di sini, NIM-nya berapa. Terus yang kedua, berikutnya adalah yang A, judul topik penelitian. Ya, tuliskan topik penelitian dengan jelas. Jadi, topik yang sudah Minasang ajukan itu tulis di sini, yang Minasang inginkan di sini, ya. Jadi, topik yang Minasang tulis di sini itu harus melalui konfirmasi dulu. Jangan nanti ah nggak usah konfirmasi ke sensei langsung tulis di sini, jangan ya, nanti saya harus tahu dulu kira-kira topik yang Minasang tulis itu seperti apa ya. Jadi jangan melakukan atau menuliskan sebelum konfirmasi dengan saya dahulu. Kemudian yang di bintang ini ya, bagi yang mengambil penelitian sastra, topik harus mencerminkan objek material, objek formal, dan pendekatan. Jadi kalau Minasang ambil penelitian bidang sastra, Minasang harus topik yang Minasang tulis itu harus mencerminkan mana objek materialnya, mana objek formalnya, dan mana pendekatannya atau teori apa yang Minasang pakai seperti itu. Terus yang B, karakteristik objek penelitian. Ya, jadi objek yang Minasang ambil itu apa gitu ya. Bagi yang mengambil penelitian sastra, bagian ini harus digunakan untuk menulis sinopsis objek. Jadi kalau yang sastra, Minasang bisa tuliskan sinopsisnya. Jadi kalau Minasang ambil film, tuliskan sinopsisnya, ambil cerpen, tuliskan sinopsisnya. Kalau saya mengambil dua dua apa namanya dua objek ya dua-duanya dituliskan seperti itu ya. Kalau saya ambil lirik lagu ya deskripsinya saja atau Minasang bisa ambil salah satu misalkan kalau lagu ambil salah satu liriknya maksudnya lirik lagu full ya seperti itu. Nah judulnya apa, karya siapa, tahunnya kapan.
Nah, kalau saya mengambil yang non sastra bagaimana? Misalkan saya ambilnya apa namanya budaya, ya berarti Minasang harus menceritakan, mendeskripsikan objek budaya yang Minasang tulis. Misalkan objeknya itu perusahaan, ya sudah Minasang buat seperti deskripsi, menceritakan perusahaan tersebut itu seperti apa. Terus kalau misalkan objeknya itu organisasi, ya berarti organisasi itu seperti apa. Ya kan ada ya kemarin ya beberapa Minasang sudah menuliskan objek-objeknya. Terus kalau linguistik sensei, ya tuliskan objeknya itu seperti apa. Misalkan Wakamonokotoba. Nah, Wakamonokotoba itu yang mau Minasang teliti itu Wakamonokotoba yang bagaimana sih? Kayak gitu. Jadi pada bagian ini Minasang menuliskan objeknya itu apa. Kalau sastra, Minasang tuliskan sinopsisnya. Kalau non sastra, silahkan Minasang sesuaikan dengan deskripsi objeknya masing-masing. Pendidikan pun juga sama. Misalkan Minasang ingin meneliti tentang pembelajaran tata bahasa di SMA apa gitu. Ya sudah, berarti kan objeknya di sini adalah pembelajaran bahasa di SMA itu. Ya sudah, berarti pembelajaran bahasa Jepang secara generalnya itu seperti apa sih? Kayak gitu. Gurunya siapa, gurunya berapa, terus muridnya yang belajar bahasa Jepang itu ada berapa, dan di sini dituliskan. Ya, tapi kalau kita sastra, maksudnya yang diambil minat sastra, silakan tulis sinopsisnya. Nah, sinopsis minimal satu paragraf, maksimal tiga paragraf. Ya, jangan panjang-panjang. Jadi yang poin-poinnya saja, yang sekiranya dalam sinopsis tersebut mengarah ke topiknya Minasang. Jadi kalau Minasang mau ambil psikologi, ya tuliskan kaitannya dengan cerita itu apa. Ya, kalau Minasang mau ambil gender, kira-kira dalam cerita tersebut yang mengarah ke gender yang mana. Jadi nggak usah dituliskan semuanya, ya, yang ringkas dan padat saja. Terus yang C, alasan pemilihan objek, ya, alasan pemilihan objek ditulis dalam satu paragraf, bukan secara deskriptif. Jadi bukan secara deskriptif, bukan poin-poin ya. Ini poin-poin ini hanya yang saya tuliskan saja. Yang pertama, satu, kebaharuan dalam penelitian. Jadi ini mungkin susah ya buat Minasa. Apa tuh sensei kebaharuan? Soalnya pernah saya jelaskan ya di penelitian di penulisan ilmiah. Jadi kan saat Minasang mau meneliti sesuatu, kira-kira penelitian tersebut itu eh, ada yang sudah meneliti belum? Ya, kalau belum ada, ya itu berarti baru. Kalau sudah ada, berarti kenapa kok Minasang mau meneliti tersebut? Apa yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya? Ya, ada gap di situ. Terus yang kedua, urgensi hasil penelitian. Jadi dengan Minasang meneliti tersebut itu pentingnya apa sih? Urgensinya apa sih? Misalkan saya meneliti tentang film ya, film yang berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan lansia yang di Jepang, misalnya seperti itu. Nah, urgensinya apa? Oh, ternyata dengan kita meneliti itu kita akan mengerti pandangan orang Jepang terhadap lansia itu seperti apa, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya meneliti tentang suatu produk aplikasi yang bisa membantu mahasiswa untuk belajar kanji, misalkan seperti itu. Oh, berarti urgensinya kita bisa menawarkan kepada lembaga-lembaga, ini loh ada aplikasi yang oke buat belajar kanji, misalkan seperti itu. Atau budaya misalkan. Misalkan saya mau meneliti tentang organisasi cosplay. Nah, urgensinya apa? Oh, dengan kita meneliti cosplay, kita akan tahu bagaimana motivasi atau bagaimana Jepang itu dipandang oleh masyarakat Indonesia, terlebih cosplayer, misalkan seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, ciri khas objek yang dipilih. Nah, apa yang membedakan objeknya Minasang dengan objek-objek yang lain itu apa gitu ya. Menariknya di bagian yang mana? Ini sama dengan yang nomor 4 ya. Minat. Kenapa kok kita pengen meneliti eh, apa namanya? Meneliti objek tersebut itu buat apa? Tapi secara pendek ya, dalam satu paragraf aja dijelaskannya. Jadi tidak panjang-panjang Minasang. Lalu kemudian yang di rumusan masalah, ya di sini rumusan masalah jumlah minimal 2, maksimal 3. Saya sudah pernah kakuning juga ya ke Minasang waktu mata mata kuliah metode. Saya sudah buatkan, ya masih ingat atau belum, sudah dicatat atau belum. Jadi rumusan masalah, kalau sastra itu biasanya bisa 2, ya idealnya 2. Rumusan pertama yang berkaitan dengan struktur fiksi, sedangkan yang kedua berkaitan dengan objek formal kita.
Ya, jadi misalkan topik saya tentang representasi kelas sosial masyarakat pada anime dalam anime X. Ya, berarti rumusan masalah saya yang pertama adalah strukturnya. Berarti kalau saya mau kalau objek formalnya saya adalah representasi kelas sosial masyarakat, berarti saya mempelajari masyarakat dong. Nah, berarti strukturnya akan mengarah ke latar sosial budaya. Berarti yang nomor satu, ya bagaimana struktur atau bagaimana latar sosial budaya dalam film X. Nah, yang nomor dua baru bagaimana representasi kelas sosial masyarakat dalam film X. Kalau ada nomor tiga, ya silahkan tambah. Tapi kalau sastra, idealnya dua. Nah, tujuan penelitian ya selanjutnya yang I, jumlah tujuan penelitian harus sesuai dan sinkron ya. Jadi kalau kita buat rumusannya dua, tujuannya dua ya. Terus kalau tujuannya tadi rumusannya tentang bagaimana struktur atau latar sosial masyarakat, yang B, yang kedua apa? Nah, itu juga harus sama, sinkron dengan tujuannya. Nah, ini yang agak susah nih buat minasang. Yang F, tapi sebenarnya sudah minasang kerjakan juga dulu ya. Teori yang digunakan, tokoh atau buku referensi. Jadi, ini bisa minasang ambilkan dari penulisan ilmiah tugas UTS ya. Jadi, eh, dari topik penelitiannya minasang itu kira-kira teori apa sih yang dipakai? Misalkan tadi tentang kelas sosial. Nah, kelas sosial kan berarti pasti menggunakan sosiologi sastra. Ya, jadi di situ tulis teori sosiologi sastra. Nah, bukunya siapa yang Minasang pakai? Ya, misalkan gender, ya, berarti tokohnya siapa, bukunya siapa. Kalau Minasang belum ketemu bukunya, bisa Minasang tuliskan tokohnya dulu. Misalkan postkolonial, ya, mengenai tentang hibriditas, tokohnya Homika Baba, misalkan seperti itu. Ya, atau udah ketemu bukunya, mending langsung ditulis bukunya. Ya, jadi bisa tokoh, bisa buku. Ya, di sini teori yang digunakan dibatasi minimal 2, maksimal 5. Semakin banyak itu akan semakin memperlihatkan eh, ke arah mana penelitiannya Minasang. Ya, jadi tujuannya saya menugaskan ini kepada Minasang agar kami dosen itu paham. Oh, arah penelitiannya itu alasan kenapa mahasiswa ambil topik ini itu ini. Jadi saat nanti ini sudah masuk, ya rancangan ini sudah kami eh, apa namanya sudah kami cek, ya sudah kami eh, nilai, ini akan jadi bahan rapat kami, ya bahan rapat prodi untuk menentukan siapa dosen pembimbing dan siapa yang akan mendampingi Minasang untuk mengerjakan penelitian ini, seperti itu. Jadi dibuat sebaik mungkin. Lalu yang G, ini adalah penelitian terdahulu, juga sama. Ya, judul penelitian terdahulunya apa, penulisnya apa, jenis penelitiannya apa. Ini juga bisa diambilkan dari tugas penelitian, tugas penulisan ilmiah yang kemarin ya, yang saat UTS. Nggak apa-apa, minasang sesuaikan saja dengan itu. Penelitian terdahulu yang digunakan minimal 2 dan maksimal 5. Setidaknya gunakan satu jurnal internasional yang sesuai. Jadi kalau bisa misalkan ada 3, ya satunya pakai jurnal internasional. Ya, kalau ada 4, 1. Kalau ada 5, ya lebih bagus lagi kalau misalkan 2 ya. Tapi kalau misalkan 4, 5, saya cuma dapat 1, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dapat semua, akan lebih baik. Terus ya di sini ya judulnya apa, penulis dan tahunnya kapan. Terus sebutkan jenis ini apa, ya penelitian terdahulunya itu dalam bentuk apa, skripsi, tesis, artikel jurnal nasional atau artikel jurnal internasional. Nah ini yang penting juga nih, metode penelitian ya. Jadi metode penelitian seperti apa? Minasang pilih ya dan coret yang tidak dipilih. Jadi yang pertama, Minasang milih penelitiannya Minasang itu kepustakaan atau lapangan atau keduanya. Kalau keduanya berarti ya Minasang tulis ada keterangan keduanya gitu ya. Terus kualitatif atau kuantitatif atau mix juga dipilih ya. Tapi kalau rata-rata kalau sastra budaya itu kualitatif. Ya, kalau linguistik atau pendidikan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, arahnya kemana? Oke, terus langkah kerja. Nah, langkah kerja ini bagaimana sih langkah-langkahnya Minasang dalam Minasang itu meneliti? Ya, jadi yang pertama caranya mengumpulkan data itu seperti apa? Misalkan
Minasang ngambil anime. Ya sudah, berarti anime yang Minasang teliti itu harus diapain sih? Ya ditonton dulu. Terus apa setelah ditonton, Minasang memberikan notes atau mencatat bagian-bagian mana yang penting. Ya memilih episode-episode yang sesuai dengan topik, misalkan seperti itu. Kemudian menganalisis. Ya, kalau kita mau menganalisis berarti kalau dari anime berdasarkan apa? Ya dialog. Nah, dialog itu didapat dari mana? Ya itu ditulis Minasang. Jadi urut-urutannya. Ya, langkah-langkah kerjanya seperti apa sih? Kayak Minasang masak itu loh, memasak sop ayam. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih? Harus belanja dulu. Setelah belanja mempersiapkan, memotong, ya, memanasi air sampai makanan itu sop itu bisa apa Minasang bisa jadi, bisa matang ya, bisa selesai. Ya sama, penelitian pun juga sama. Sampai nanti di akhir bagaimana cara Minasang menyajikan data. Berarti kan ada proses penerjemahan gitu kan ya. Datanya Minasang mau pakai apa? Mau pakai grafik kah? Mau pakai tabel kah? Atau hanya deskripsi biasa kah? Ditulis di sini ya. Kalau ini dalam poin-poin ya. Tadi yang pertama apa sampai dan seterusnya. Nah, terus sumber penelitian. Sumber penelitian di sini ada sumber primer dan sumber sekunder. Jadi sumber primer itu adalah data-data yang terkait dengan eh, keutamaan dalam penelitian. Jadi misalkan saya meneliti tentang tadi ya, representasi kelas sosial masyarakat dalam film X. Berarti ya sumber primer di sini adalah filmnya. Ya, terus teori-teori utamanya. Sedangkan sumber sekunder ini adalah sumber-sumber apa ya? Istilahnya yang mendukung. Misalkan tadi ya tentang struktur latar sosial budaya, tentang latar sosial budaya Jepang, tentang biografi biografi siapa namanya eh sutradaranya, ya itu sekunder. Tapi kalau primer itu ya berarti objek material kita, objek formal kita apa? Buku yang kita pakai sebagai sumber primer kita apa? Oh, saya mau meneliti kelas sosial masyarakat, berarti saya menggunakan bukunya siapa untuk meneliti tersebut kayak gitu. Nah, sebagai contoh, Minasang saya sudah buatkan di sini contohnya. Karena saya sastra, otomatis contohnya sastra. Saya tidak punya contoh dari bidang yang lain. Terus yang saya pakai di sini adalah cuplikan dari tesis saya juga. Jadi tentang representasi irregular marriage dalam cerita rakyat Tenenyobu, kajian sosiologi sastra. Nah, ini saya kasih warna untuk memperlihatkan ya. Jadi mana yang termasuk objek formal, mana yang termasuk objek material, mana yang termasuk objek eh eh, mana yang termasuk pendekatan. Ya, saya kasih warna biar Minasang lebih paham. Terus di bagian sini sinopsis ya, ini saya juga sudah tulis. Dan ini saya juga buat satu paragraf saja. Jadi satu paragraf ini yang menceritakan lebih mengarah ke topiknya. Kenapa sih saya pengen meneliti tentang irregular marriage? Ya, irregular marriage itu adalah pernikahan sumbang atau pernikahan atau perkawinan antara dua eh, sepasang ya laki-laki dan perempuan yang memiliki eh, perbedaan lah ya, bisa bisa beda kelas sosial, bisa beda umur ya, timpang. Jadi perkawinan yang timpang seperti itu. So, lanjut. Nah, alasan pemilihan topik nanti Minasang bisa lihat di sini ya. Saya kasih contoh, jadi sesuaikan dengan penelitiannya Minasang. Seperti itu. Nah, ini ada rumusan masalah, tujuan penelitiannya, ya, rumusan masalahnya dua, penelitiannya dua. Nah, ini juga ya, teori yang saya gunakan, teori folklore dari Alan Dandes, mitos Swan Maiden, yang di dalam mitos Swan Maiden itu ada teori irregular marriage. Di sini saya tokoh semua ya, nggak pakai buku, tapi juga buku nggak apa-apa. Ya, ini pakai Levi, Barbara Vest Levi, terus sosiologi sastranya saya pakai Ian Watt karena saya bukan mempelajari, saya mengkaji tentang keluarga, saya menggunakan sosiologi keluarganya William Gigot. Ya, saya memang suka meneliti sosiologi keluarga, misalnya. Jadi nanti mungkin biasanya kalau pakai bukunya ini terus, misalkan seperti itu. Terus ini ada penelitian terdahulu, saya pakai skripsi satu, ya, jurnal internasional satu. Wadah saya cuma dua aja.
nyontohinnya ya, ini kan hanya contoh. Minasang 5 ya nggak apa-apa. Ya, karena ini saya juga ambil dari potongan tesis saya. Ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan Minasang gambaran ya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, metode penelitian ya, saya ambil sini kepustakaan atau literatur. Terus metodenya saya juga ambil kualitatif, bukan kuantitatif, saya coret ya. Terus langkah kerjanya, nah ini seperti ini, Minasang, menyiapkan objek dan sumber terkait, mengumpulkan, menganalisis, menyajikan, ya seperti ini. Secara simpel aja, Minasang. Nah ini sumbernya ya, sumber penelitian, sumber primer, sumber sekunder. Ini ada berapa nih halaman? Ya, 3 halaman aja ya. Jadi menurut saya nggak terlalu panjang tugasnya, tapi butuh mikir ya, butuh memantapkan hati untuk memilih apa namanya topik ya. Baik, Minasang, saya rasa penjelasan saya sudah cukup terkait dengan tugas. Ya, Minasang ada waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk mengerjakan tugas ini, menyelesaikan. Jadi mungkin untuk awal-awal segera pantaskan atau segera putuskan kira-kira penelitian saya ini dekimas atau dekimasan gitu ya. Oke atau tidak. Kalau misalkan nggak yakin, langsung chat dosen yang Minasang tuju sesuai bidangnya. Bukan saya loh ya. Tapi kalau sastra ya nggak apa-apa. Sastra budaya sama saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau mau sodang linguistik ya saya nggak mampu Minasang. Maksudnya itu bukan bidang saya. Tapi kalau Minasang rasa apa namanya linguis mungkin susah ya, dosennya mungkin agak sulit ya lewat saya dulu nggak apa-apa deh, saya bantu ya. Tapi kalau bisa langsung ke dosennya saja biar langsung dapat jawaban. Takutnya kalau sama saya kan saya masih ngambang gitu loh ya, kecuali memang bidang sastra. Begitu Minasang, jadi onengnya si Mas ini bisa langsung diselesaikan ya. Nanti mungkin saya kasih dulu informasi di grup. Nanti setelah itu Minasang bisa langsung cek. Jangan lupa draft untuk penugasan ada di link Google Drive. Jadi jangan tanya lagi, saya template-nya di mana? Semuanya sudah ada di Google Drive ya. Oke, Minasang, saya tunggu untuk konfirmasinya. Apabila berubah, kalau nggak berubah ya nggak perlu konfirmasi. Tapi jangan ini ya, jangan nekat ya. Ah, saya nggak usah konfirmasi, ah langsung bikin tugasnya aja meskipun saya ganti topik. Jangan ya. Biasakan Lorenzo ya. Jadi dikabari dulu senseinya. Jadi biar nggak kaget, loh ini kok si XXX Sang awalnya ambil ini kok ambil ini. Wah, itu saya malah nanti kurangin itu nilainya karena tidak ada komunikasi di situ. Jadi silakan Minasang, kalau misalkan Minasang masih merasa aduh sensei saya masih galau banget nih, dan ternyata kalau yang sastra ya, dan ternyata yang galau itu ada di lebih dari 2 orang, saya akan buatkan Zoom untuk apa ya, menengahi atau memberikan eh, solusi dari kegalauannya Minasang gitu. Jadi nanti akan saya informasikan terkait dengan konfirmasi, maksudnya terkait dengan pergantian kalau Minasang mau ganti. Tapi kalau Minasang sudah yakin, sudah mantap, sudah tetap, sudah merasa oke, ya sudah jalani saja gitu ya. Baik Minasang, mungkin cukup untuk penjelasan terkait dengan tugas akhir mata kuliah metode penelitian. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung di grup atau bisa DM saya. Oke, Minasang, Otsukare sama